Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia Liblastra Tingkat Nasional tahun 2021, serta teman-teman yang saya cintai dan saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah selalu menganugerahkan kita dengan kebahagiaan dan kesehatan di dalam setiap langkah kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya Nyoman Nurayu Desi Yuwana, perwakilan dari mahasiswa ITB Stikom Bali, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya pelestarian bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai suatu lambang yang dipergunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dari pernyataan tersebut, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah bahasa yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan diri. Seperti halnya bahasa Indonesia yang merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dewasa ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi mulai menurun seiring berjalannya waktu dan perkembangan arus globalisasi. Masyarakat, terutamanya anak muda zaman sekarang, lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Maraknya penggunaan bahasa gaul dalam berkomunikasi tentu membawa dampak-dampak negatif terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Adapun dampak-dampaknya yaitu yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia mulai menurun. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dianggap kuno oleh masyarakat. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia terancam punah. Mendengar dampak-dampak negatif yang telah saya sebutkan tadi, tentu hal tersebut merupakan suatu sinyal ancaman bahaya bagi kita, bangsa Indonesia. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, terutamanya adalah generasi muda penerus bangsa, memiliki amanah dari para pahlawan kita untuk selalu menjaga kelestarian bahasa dan juga kebudayaan kita Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa melakukan berbagai upaya agar kelestarian bahasa Indonesia ini tetap terjaga nantinya. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap mempelajari bahasa Indonesia itu mudah. Karena sesungguhnya ketika kita mempelajari bahasa Indonesia tersebut, kita memerlukan pengertian dan ingatan yang kuat dalam mempelajarinya. Yang kedua, tidak merasa malu menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi. Kenapa anak muda zaman sekarang harus merasa malu ketika berkomunikasi dengan bahasa Indonesia tanpa embel-embel bahasa gaul atau bahasa asing di dalamnya? Padahal ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di depan umum, secara langsung kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga, ikut selalu dalam pelestarian bahasa Indonesia. Seperti contohnya kegiatan Lomba Liblastra tingkat nasional tahun 2021 ini. Ini merupakan kegiatan yang merupakan wadah bagi kita anak muda zaman sekarang untuk menggunakan atau mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. Dari sini kita belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dengan benar, dan dengan tepat.
Dan saya harapkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini dapat dilestarikan dan dikembangkan sampai ke seluruh negara di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing tidak ada salahnya. Kita bahkan dituntut untuk bisa berbahasa asing di era globalisasi ini. Tetapi, gunakanlah bahasa asing atau bahasa gaul tersebut dengan tepat. Di media yang tepat, situasi dan tepat, dan pada kesempatan yang tepat juga. Jangan pernah mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya. Mengapa? Karena hal tersebut sudah mencoreng harga diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita berbenah diri, pelajari bahasa Indonesia dengan baik agar kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat diterima maknanya dan dapat dijalankan di dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya tutup dengan Parang Mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan.